logikanya begini Bung Adi. Ya. Tadinya menyerang Pak Jokowi dan keluarga, ya kan? Ya. Karena dia belum menghadapi satu kasus yang harus memperjuangkan kepentingan dinasti, kan gitu. Belum ada itu. Dan nyerang. Tiba-tiba setelah Pak Jokowi Gibran ini selesai, dia bilang, lah, kalau Jokowi bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, ini kan aneh lagi. Ya, tapi bedanya barangkali bisa boleh, karena misalnya contohnya begini Bang, anaknya Puan kan juga lolos sekarang. Ya, tapi dipilih. Tapi kan dipilih. Jadi secara fair, secara objektif. Ya. Nah, kalau itu saja kan kita juga nggak ada masalah. Kita cuma ketawa dan bilang bahwa lo juga bikin dinasti politik kok. Lo juga bikin politik dinasti kok, ya. Tapi kan semua adil, fair. Yang Romi ini masalahnya adalah betul-betul pemaksaan kan. Betul-betul, karena bayangkan angkanya aja jauh. Yang satu 100, yang satu 50. Kenapa yang 50 yang lolos? Ya. Dan itu diminta. Dan itu seperti, ya saya nggak tahu apakah istilah yang tepat tuh ada perintah dari PDIP kepada Sri dan kepada Arteria. Jadi bukan cuma satu nih. Mula-mula Sri, kedua Arteria. Jadi naik kelasnya itu apa namanya? Naik tingkatnya. 2 tingkat di atasnya. Dia naik. Makanya Bung Adi, nanti di Undang-Undang Pemilu diusulkan satu pasal. Batasan apakah yang dimaksudkan dengan petugas partai? Itu perlu ada undang-undangnya itu. Ya kan? Kalau enggak terjadi lagi, kamu petugas partai harus mundur. Ya kan? Nah, jadi ada pasalnya, batasan-batasannya apa yang dimaksudkan dengan petugas apa partai. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap petugas partai. Tapi sebetulnya Bang, saya mau bilang begini loh. Sebetulnya kalau saja kita menggunakan akal sehat dan hati nurani yang cukup saja, ini kan bukan sesuatu yang secara harus dijawab secara intelektual. Kita harus berteori segala macam. Enggak, ini jelas real. Kasusnya adalah Anda itu nggak lolos. Anda itu nggak lolos. Kenapa Anda harus lolos? Karena Anda adalah cucunya Soekarno. Anda adalah keponakannya Megawati. Anda adalah anaknya Bu Rahmawati. Itu alasannya. Nggak ada alasan lain. Ya. Jadi semua alasan yang tadi saya katakan di aturan KPU yang mengatakan bahwa hanya boleh diganti kalau dia sakit, kalau dia meninggal, bla bla. Itu semua nggak terjadi ini sama si Bu Sri dan si Pak Arteria, Bang Arteria, atau dia lebih muda sih dari saya. Jadi D Arteria ini nggak kena itu semua. Jadi real. Kita buka kartu kita di meja, kita lagi main kartu, kita kasih lihat, saya punya di poker saya punya apa aja, Anda punya apa aja. Itu udah sangat jelas. Masyarakat harusnya melihat dengan terang benderang apa yang terjadi. Dan itu dia lakukan secara sangat terbuka. Dan menariknya lagi Bang, seperti tidak ada suara-suara yang mempersoalkan itu. Saya ingin sebut masyarakat. Saya itu adalah bagian dari masyarakat sipil kan. Dan betapapun misalnya saya tidak setuju dengan serangan orang terhadap Jokowi gitu, ketika masyarakat sipil misalnya apakah artis media ya, orang-orang kampus ya, aktivis-aktivis LSM bersuara dengan keras misalnya soal kemarin keputusan DPR ya, atau tentang keputusan MK atau keputusan Gibran bla 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 bla. Saya adalah pecinta keluarga Jokowi, jadi saya malah senang kalau Gibran bisa maju kan. Atau saya berharap Kaisang bisa maju kan. Tapi ketika suara masyarakat sipil ini bersuara sangat keras, berteriak sangat keras, sampai ada darurat peringatan darurat atau apa namanya? Darurat konstitusi ya? Darurat konstitusi. Saya tidak merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang harus saya protes. Itu bagus malah. Saya mungkin nggak setuju dengan apa yang mereka perjuangkan, tapi saya merasa itu bagus. Memang harus begitu demokrasi. Harus terjadi perdebatan dan siapa yang diputuskan adalah yang dianggap paling rasional, paling logis dan segala macam. Tapi itu kan keras tuh, sampai ada demonya di depan DPR, segala macam di depan MK, bla bla bla. Bang, yang sekali ini nih, yang soal keputusan tentang Romi Soekarno,
dan sebetulnya ada beberapa lain ya. Tidak, saya nggak bisa bilang tidak ada satupun ya. Saya harus katakan hampir-hampir tidak ada protes terhadap apa yang terjadi. Harusnya kita protes dong kepada, atau mereka itu protes dong kepada KPU misalnya. KPU kenapa membiarkan? Ya, let me remind you bahwa pada tahun 2019 Anda itu melarang Harun Masiku melakukan itu. Apa yang terjadi nih? Apakah ada perubahan dalam aturan pemilu? Ya, atau karena orang-orang yang sudah ganti? Atau KPU petugas partai juga barangkali. Bisa jadi kan? Iya kan? Ada, bukan semuanya, ada juga yang petugas ada yang partai. itu ya, ada yang petugas partai, dan si petugas partai itu bilang ke teman-teman, ya udahlah nggak usah diributin. Ini hal kecil. Ini banyak kok terjadi. Kayak karena kebetulan seperti saya katakan, ini juga terjadi di daerah lain dengan partai lain. Tapi menurut saya, ya yang benar harus dikatakan benar dong, yang salah harus dikatakan salah. Dan KPU membiarkannya. KPU harus menjawab. Yang kalau Anda bilang tadi kan harus di undang-undang ke depan harus jelas. Yang disebut sebagai alasan seseorang boleh mundur tuh kalau apa saja. Misalnya kalau diminta partai, boleh nggak? Ya menurut saya kalau Anda gunakan aturan yang ada sekarang ini, Nggak boleh. Nggak boleh. Memang dikatakan bahwa nggak boleh kalau itu terkait dengan partai. Dan keputusan Mahkamah Partai kan tidak final. Apalagi itu. Kan harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Nggak bisa dengan semena-mena. Ya tadi saya katakan, yang nomor 1 Anda suruh turun, yang naik yang dalam kasus Romi yang nomor 2 yang harusnya terpilih itu disuruh turun, yang naik nomor 4. Bukan nomor 3 pun disuruh mundur. Nomor 3 pun disuruh mundur. Kalau Romi itu nomor 5 aja, nomor 4 pun disuruh mundur. Ya. Jadi saya minta maaf, mungkin saya terdengar sinis dan nyinyir ya. Tapi saya nggak bisa menutupi kritik saya terhadap ini. Apalagi karena yang lain nggak ada yang kritik. Yang gerakan-gerakan masyarakat sipil. Saya harus bertanya kepada masyarakat sipil yang selama ini sangat aktif memperjuangkan demokrasi, atau paling tidak mereka mengklaim mereka memperjuangkan demokrasi. Kemana suara kalian kalau gitu? Ya. Tapi dalam kasus ini saya ada hal-hal yang sangat menyedihkan. Ya. Satu, apapun Romi Soekarno itu adalah membawa terah Soekarno. Ya kan? Ya. Akan menjadi satu presiden buruk ya. Bahwa ternyata orang dengan membawa nama Soekarno tidak terpilih. Oke. Di Jawa Timur pula. Ya kan, tidak terpilih. Nah, ini kan artinya yang salah apa? Apa salah nama Soekarno atau salah orangnya? Ya kan? Ya. Buat kita kan Bung Ade kan lihat nih, saya lengkap nih di bawah bendera revolusi ini. Iya. Ya kan? Kita bukan hanya sekedar nyebut-nyebut nama Soekarno, kita kuasai ajaran Bung Karno. Ya. Pikiran-pikiran Bung Karno kita tahu. Ya. Kita pelajari gitu loh. Nah, ini cuman pakai nama Soekarno, mungkin dinilai oleh orang nggak ngerti apa-apa barangkali. Ya. Barangkali. Jadi, sehingga ini kan menjatuhkan nama besar Bung Karno. Betul. Itu satu ya. Betul. Yang kedua, yang sangat menyedihkan lagi, rata-rata yang mundur ini perempuan. Di Sulawesi perempuan, Ya. di Madura perempuan, di NTT perempuan, Ya. di Banten perempuan, di sini perempuan. Jadi kapan kita bisa mencapai 30% perempuan di dalam parlemen sesuai dengan undang-undang? Iya. Iya. Ya kan? Betul. Jangan hanya mereka dipakai untuk pencalonan aja, setelah terpilih mereka dibuang. Iya. Ini menurut saya inkonsistensi terjadi. Kok tega banget gitu. Kok tega banget. Betul. Ya kan? Betul. Kan Dan pasti ini dilakukan oleh partai yang ketua umumnya perempuan. perempuan juga. Jadi itulah saya kira memang orang kalau sudah nafsu, sudah ada keinginan, akhirnya semua dilanggar, semua ditabrak. Iya. Tapi kalau orang lain sedikit saja salah dipersoalkan. Ya kan? Ini mungkin mungkin balasan Tuhan juga. Iya. Kamu Tuhan bilang, membuka mata kita. iya, you teriak-teriak Jokowi dinasti, ini dinasti. Tetapi ternyata Tuhan buka, kamu juga dinasti. Betul. Kalau kamu mau bicara dinasti, kamu lebih fatal.